Saya menjerit, "Mas, bilang sama ibu kalau aku bukan pencuri. Aku istrimu, aku ibu dari anakmu." Tapi suami saya hanya menunduk. Tidak ada satupun kata pembelaan keluar dari mulutnya. Dan malam itu, dengan tangannya sendiri, mertua saya menyeret saya keluar rumah. Anak saya terbangun, menangis ketakutan. Saya memohon, "Jangan Bu, jangan usir saya, tolong demi anak saya." Assalamualaikum, selamat malam pendengar Suara Kepala. Bersama Syakura. Malam ini aku akan membacakan sebuah kisah yang dikirimkan oleh seorang perempuan. Ia meminta agar suaranya disampaikan kepada dunia. Bukan sekadar untuk didengar, tapi agar orang tahu betapa dalam luka yang pernah ia alami. Assalamualaikum Mbak Syakura. Saya menulis ini sambil menangis. Luka yang saya pendam bertahun-tahun seakan kembali terbuka saat jemari saya menuliskannya. Saya adalah seorang perempuan tanpa ayah, tanpa ibu. Yatim piatu sejak muda. Hidup saya seperti daun kering, terombang-ambing mencari tempat berlabuh. Hingga akhirnya saya menikah. Saya pikir ini akan menjadi awal dari rumah yang hangat. Saya pikir akhirnya saya punya keluarga. Tapi saya salah. Sejak hari pertama, mertua saya tidak pernah menganggap saya menantu. Kata-katanya tajam, setiap hari menusuk hati. "Perempuan miskin, tidak membawa apa-apa," katanya. "Beban keluarga," katanya lagi. Saya hanya diam. Saya telan semua hinaan itu karena saya percaya suami saya akan jadi pelindung. Tapi ternyata kepercayaan saya hancur di malam paling kelam dalam hidup saya. Malam itu hujan deras mengguyur, petir menyambar. Anak saya yang masih kecil terlelap di pelukan. Tiba-tiba pintu kamar saya dibanting keras. Mertua saya menuduh saya mencuri uangnya. Saya terguncang, air mata bercucuran. Saya bersumpah, saya tidak melakukannya. Tapi suami saya hanya berdiri, diam. Matanya kosong, seolah saya orang asing. Saya menjerit, "Mas, bilang sama ibu kalau aku bukan pencuri. Aku istrimu. Aku ibu dari anakmu." Tapi suami saya hanya menunduk. Tidak ada satupun kata pembelaan keluar dari mulutnya. Dan malam itu, dengan tangannya sendiri, mertua saya menyeret saya keluar rumah. Anak saya terbangun, menangis ketakutan. Saya memohon, "Jangan Bu, jangan usir saya. Tolong demi anak saya." Tapi tidak ada belas kasih. Saya dihempaskan ke jalan, di bawah hujan yang menggila. Saya berjalan, sepanjang malam, basah kuyup, menggigil, anak saya menangis tanpa henti. Hati saya pecah berulang kali. Setiap langkah seperti pisau menoreh. Malam itu, saya berjanji pada diri sendiri. Saya akan bertahan. Saya tidak boleh kalah. Saya akan bangkit. Tahun demi tahun saya jalani. Saya bekerja apa saja, mencuci baju, jadi kuli, jualan kecil, hingga akhirnya membuka usaha sendiri. Saya jatuh bangun, tapi saya tidak menyerah. Dan kini, saya bisa berdiri tegak. Saya punya beberapa usaha, rumah yang megah, dan anak saya tumbuh dengan baik. Saya pikir kisah ini berakhir di sini. Tapi takdir rupanya punya ironi lain. Kemarin pintu rumah saya diketuk, dan saat saya buka, saya membeku. Di depan saya berdiri ibu mertua saya. Tubuhnya ringkih, matanya berkaca-kaca, suaranya bergetar. "Nak, maafkan ibu. Kembalilah ke rumah. Suamimu butuh kamu." Darah saya mendidih.
Suara hujan malam itu kembali menggema di telinga saya. Bayangan anak saya yang menggigil kembali hadir. Luka lama seketika terbuka. Saya menatapnya tajam, lalu berkata, "Bu, ingatkah malam hujan itu saat ibu mengusir saya dengan anak saya? Ingatkah ketika saya menangis, memohon, tapi ibu menutup hati? Di mana ibu waktu itu? Ketika saya berjalan basah kuyup di jalan gelap? Di mana ibu ketika saya hampir mati menahan lapar dengan anak saya? Dan sekarang, ibu datang meminta saya kembali untuk anak ibu yang dulu bahkan tidak berani membela saya. Tidak, Bu, luka ini terlalu dalam. Silahkan pergi. Jangan pernah kembali ke rumah saya." Mbak Syakura, malam itu saya menangis lagi. Tapi kali ini bukan karena lemah. Saya menangis karena saya sadar saya tidak lagi perempuan yang dulu diusir. Saya bukan lagi perempuan yang dianggap hina. Saya sudah bangkit dan tidak ada yang bisa merendahkan saya lagi. Itulah kisah dari seorang perempuan yang pernah diusir. Betapa getir jalan hidupnya, betapa berat luka yang ditanggungnya. Malam hujan itu bukan hanya mengusirnya dari rumah, tapi juga memaksanya menemukan kekuatan sejati dalam dirinya. Kadang, dunia berputar. Yang dulu diinjak bisa berdiri, yang dulu dihina bisa berjaya. Tapi luka di hati kadang tak pernah benar-benar hilang.